Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Dengan Bu siapa ya? Saya Bu Vika, Bu. Oh ya, perkenalkan saya Bu Ratna, bidan yang jaga pagi ini ya Bu ya. Saya tutup pintunya dulu ya. Iya, Bu. Oke Bu, ini ada yang kemarin janjian kalau mau pemeriksaan perkembangan ya. Iya, Bu. Jadi saya pengen tahu anak saya ini kok 2 tahun ini saya pengen periksa sudah sejauh mana perkembangannya gitu loh, Bu. Oh ya, baik. Oke Bu, nanti kita akan melakukan pemeriksaan namanya tes DDST ya, atau tes Denver ya. Itu tes untuk mengetahui perkembangan anak ibu itu sudah sesuai dengan usianya atau belum. Jadi bukan seperti tes IQ dia pinter atau tidak, itu bukan ya Bu ya, tetapi tes perkembangan ya. Nanti mungkin waktunya setengah jam ya Bu ya. Kemudian nanti saya akan tanya-tanya, kemudian minta adik untuk melakukan apa ya, kegiatan gitu ya Bu ya. Ada yang mau ditanyakan Bu? Enggak, Bu. Oke, baik Ibu setuju ya kita mulai sekarang? Iya, setuju, Baik, Bu. nanti saya siapkan alatnya dan saya cuci tangan dulu ya. Iya. Oke Bu, saya sudah siapkan alatnya dan cuci tangan. Kemudian ini tanggal 24 September ya Bu ya. Iya. Isikan pada form pemeriksa, kemudian tanggal pemeriksaan. Namanya anaknya siapa ya Bu? Reno, Bu. Anak Reno. Oke, tanggal lahirnya 1 Oktober 2018. Dulu lahirnya prematur tidak Bu? Enggak, Bu, normal. Oke, baik saya hitung umur anak ibu dulu ya. Iya, Bu. Iya. Cek Reno ya. Iya. Jangan nangis ya, Ya. anak pinter ya. Iya, Bu Bidan. Oke. Kita akan menghitung umur anak ya. Umur anak yaitu hari ini pemeriksaannya tanggal bulan 9 ya. Tanggal 24 ya. Kemudian anak lahirnya 2018 bulan Oktober, kemudian tanggal 1 ya, dikurangkan 23, kemudian ini 9 dikurangi 10 tidak bisa, kita pinjamkan ya. 12 ditambah 9 ya, 21 dikurangi 10, 11, kemudian 2019 dikurangi 2018 adalah 1, sehingga umurnya 1 tahun 11 bulan dan 23 hari, sehingga dibulatkan menjadi 2 tahun. Setelah itu kita akan menggaris di dalam lembar Denver. Dari mana kita akan menggaris? Kita lihat di sini adalah bulan dan ini adalah angka-angka usia anak. Usia anak Reno tadi adalah 2 tahun pas ya. Sehingga ada angka 18, 24 ya. Ini 24 itu 24 bulan, sehingga 2 tahun kita garis di sini ya. Dengan tepat ya. Harus pakai penggaris ya. Dari atas sampai bawah. Oke. Kemudian kita akan melakukan tes ya. Jadi tes akan dimulai dari personal sosial, motorik halus, bahasa, dan motorik kasar. Caranya adalah ini garis umur, jadi penentuannya adalah 3 item yang tidak kena, 1, 2, 3. Jadi
dari sini. Kemudian yang kena garis ini semuanya nanti dites. Kemudian 3 garis yang tidak kena, 1, 2, 3, sampai berpakaian tanpa bantuan. Kemudian untuk adaptif motorik halus kita tentukan yang tidak kena ada 1, 2, 3, mencoret-coret, kemudian 1, 2, 3, mencontoh lingkaran. Kemudian untuk yang bahasa yang tidak kena 1, 2, 3, 3 kata. Kemudian yang kena ini nanti dites semua. Kemudian 1, 2, 3, penggunaan 2 benda. Kita berikan tanda ya. Kemudian yang motorik kasar ya. Ini ya. 1, 2, 3, dimulai dari lari. Kemudian 1, 2, 3, berdiri 1 kaki 1 detik. Oke, kita akan memulai untuk tesnya. Tadi sudah kita tandai dari mana sampai dengan mana untuk kita tes. Yang pertama membantu di rumah. Dengan adanya L adalah laporan, sehingga kita tanyakan, Ibu, Dek Reno, kalau misalnya membantu di rumah seperti disuruh buang sampah gitu bisa nggak? Sudah bisa, Bu. Bisa. Atau membantu kegiatan di rumah yang lain apa? Misalnya dia ikut-ikutan nyapu-nyapu kayak gitu, pegang sapu kayak gitu bisa, Bu. Oh iya. Berarti skornya adalah P atau pas ya, atau lulus ya. Kita menggunakan bahasa Inggris. P itu pas, kemudian R itu refuse, menolak, kemudian F itu gagal ya. Jadi kalau pakai bahasa Inggris semua untuk simbolnya penilaian. Kemudian sudah bisa makan sendiri Bu pakai sendok garpu? Sudah? Ya. Kalau membuka baju sendiri bisa Bu? Kalau yang ada kancingnya belum bisa, Bu. Tapi kalau buka kaos tok gitu bisa. Oh ya. Oke. Menyuapi boneka tidak ada L sehingga harus dites ya. Jadi minta anak coba Dek Reno bonekanya disuapi ya. Nanti akan ditunjukkan dengan Reno bisa menyuapi sendok ke arah mulut boneka ya. Jadi skornya P. Sudah bisa pakai baju sendiri Bu? Sudah, Bu. Oke. Kemudian ini ada L dan 3 ya. 3 adalah artinya ada petunjuk di dalam lembar Denver, yaitu ini ya. Ya, di nomor 3 orang tua dapat menolong mengarahkan sikat gigi dan menaruh odol pada sikat ya. Jadi kalau lulus orang tua hanya mengarahkan sikat giginya ya. Sudah bisa sikat gigi sendiri Bu? Belum, kalau dibantu bisa, Bu. Oh ya, oke. Berarti F ya, karena gagal. Sudah bisa mencuci tangan Sudah sendiri bisa. dan mengeringkan? Bisa, Bu. Oke. Dek Reno, temannya namanya siapa? Temannya siapa, Dek? Kinan. Ya, itu teman apa Bu? Teman ini di perumahan, Bu. Oh ya, tetangga ya. Iya, tetangga. Oke. Oh, pakai kaos tadi bisa ya Bisa, Bu ya. ya. Kemudian kalau pakai baju sudah bisa sendiri belum Bu? Kalau yang kaos? Udah. Belum, Bu. Kalau yang cuma buka kayak gini aja bisa, tapi kalau pakai sendiri itu enggak bisa tuh, Bu. Gimana? Oh ya, ini yang memakai ya tanpa dibantu ya. Oh, masih dibantuin, Bu. Oh ya, baik. Jadi tidak lulus ya. Oke Bu, yang tes personal sosial selesai. Perlu diketahui bahwa tesnya untuk anak memang bisa 1, 2, 3 di sebelah kanan garis. Tetapi kita dapat mencoba ya sampai dengan 3 kali anak F atau gagal berturut-turut ya. Ini kan baru 1 ya, belum berturut-turut meskipun tadi ada F. Jadi ditanyakan lagi, Bu, anaknya sudah bisa main ular tangga belum? Belum, Bu. Belum ngerti, Bu. Oh ya.
Terus gosok gigi tadi belum bisa ya. Masih Masih dibantu dibantu, ya, Bu? nggih, Oke. belum bisa. Sehingga tes dapat dihentikan karena sudah 3 kali gagal berturut-turut. Kemudian kita akan mengetes yang adaptif motorik halus ya. Kita tadi sudah menandai dimulai dari mencoret-coret. Ini tidak ada L-nya, jadi harus dilakukan. Jadi nanti silahkan mahasiswa untuk bisa membaca cara pengetesan dari item-item Denver ya. Mencoret-coret, jadi anak diberikan kertas HVS, kemudian bolpen, kemudian diminta untuk mencoret-coret ya. Nanti petunjuknya silahkan dibaca. Ini misalnya P ya, lulus, mengambil manik-manik lulus, menara dari 2 kubus bisa, dari 4 kubus bisa, 6 kubus bisa, meniru garis vertikal. Ini ada angka 10, nanti silahkan dilihat di lembar balik dari Denver. Ini F, belum bisa anaknya. Ini F, dan menggoyangkan ibu jari F, sehingga 3 kali berturut-turut kita hentikan. Kemudian dilanjutkan dengan sektor bahasa. Di dalam sektor bahasa, kita sudah menandai yang dites dari 3 kata. Nah, ini L adalah laporan. Ibu, Dek Reno sudah bisa ngomong kata apa saja ya? Ikan, kayak gitu udah bisa, Bu. Apalagi? Ayam, itu udah Ikan, bisa. ayam. Iya. Apalagi, Bu? Sabun. Sabun ya, baru 3. Ada lagi, Bu, kata-katanya menggambar. Roti, kayak gitu, Bu, bisa. Terus ayam, mimi. ya, jadi udah banyak ya kosakatanya ya. Kalau lebih dari 6 kata ada ya, Bu ya? Ada, Bu. Oke, jadi sekalian dites 3 kata dan 6 kata ini lulus ya. Menunjuk 2 gambar, dibuka nomor 18 di lembar Denver yang sebaliknya. Ini P, kombinasi kata. Sudah bisa ngomong mau makan, mau pipis gitu belum? Sudah bisa, Bu. Mau Udah 2 pipis kata, gitu. udah 2 kata gitu bisa ya. Menyebut 1 gambar, bagian badan, menunjuk gambar, ini dilihat di lembar sebaliknya ya. Karena anak bisa melakukan, skornya P. Adek, ayahnya kerja di mana? Kantor, katanya, Bu, kalau biasanya mau ditanyain. Jadi bicara sebagian dimengerti ini kita bisa mengajak anak berbicara ya. Ketika kita mengerti berarti anak itu sudah bisa bicara dan dimengerti ya, sehingga skornya P. Menyebut 4 gambar. Ini F. Mengetahui 2 kegiatan F. Mengerti 2 kata sifat F ya, karena 3 kali gagal berturut-turut kita hentikan. Kemudian di sektor motorik kasar ya, kita akan tes tadi mulai dari lari ya. Kita bisa melempar bola atau apapun, coba anak diminta berlari ya, sehingga kita bisa melihat anak lari dengan lancar, skornya P, lulus. Berjalan naik tangga L. Bu, Dek Reno itu sudah bisa naik tangga, Bu, sendiri? Sudah bisa? Bu, sudah bisa. Oh iya, masih dipegangi enggak? Enggak, udah iya. bisa kok. Menendang bola ke depan ya. Bisa. Oke, udah sering main bola gitu Iya. Pak, Bu ya. Kadang-kadang Udah sama bisa papanya. lompat-lompat, Bu ya. Sudah, Bu. Nanti anak kita minta melompat ya, dengan syarat 2 kaki itu bisa melompat dengan bersamaan. Kemudian 28 tesnya bisa dilihat di lembar sebaliknya. Loncat jauhnya ini F, atau dia tidak bisa melakukan sehingga tes kita hentikan. Langkah selanjutnya adalah memberikan skor kepada hasil tadi tesnya. Yang kita lihat hanya yang F ya.
Yang P ini tidak perlu dilihat. Kalau P itu pasti normal. Kalau F ya, F di sini ya di garis atau di warna putih itu adalah normal ya. Lihat lagi teorinya. Kalau dia gagalnya atau F-nya di sini di 75% anak yang lulus ya, itu dia normal. Kemudian cari F lagi. F di sebelah kanan garis umur ini adalah normal, normal, normal. Kemudian kita ke adaptif motorik halus ya. Yang kedua, cari F di mana ya? F di sini kanan garis umur normal. F di garis yang di area putih normal. F di kanan garis normal. Kemudian kita ke sektor bahasa. Kita cari F-nya, F di area putih normal. F di kanan garis umur normal. Kemudian sektor motorik kasar, F ya, di dalam melempar bola tangan ke atas belum bisa ya. Ini memotong garis di area warna hijau ya, harusnya ini warna hijau. Nah, seperti ini disebut caution ya. Kemudian F di sebelah kanan garis umur itu normal, ini normal, dan ini normal. Baik. Kemudian interpretasi. Jadi di sektor personal sosial ya, personal sosial tidak ditemukan caution, berarti normal semua. Kemudian motorik halus itu dia semuanya juga normal. Kemudian bahasa adalah normal. Kemudian motorik kasar ditemukan ada satu caution. Lalu untuk interpretasi akhir adalah yaitu normal, suspek, dan untestable ya. Normal itu adalah maksimal satu caution, sehingga interpretasi dari anak Reno adalah normal. Ini adalah tes perilaku ya. Jadi ini lembar ini bisa digunakan 3 kali ya, sehingga ini adalah tes yang pertama, ini kedua, ini ketiga ya. Jadi tes perilaku, kita melihat perilaku anak selama dilakukan tes itu ada perilaku khusus atau tidak ya. Anak Reno tadi normal, tidak ya. Kemudian dia selalu patuh ketika disuruh lari, disuruh menendang bola ke depan ya, patuh. Kemudian tertarik sekeliling, dia agak tidak tertarik ya. Kemudian takut, tidak ya, karena mau bekerja sama. Kemudian lama perhatian cukup ya, mau memperhatikan kita sebagai pemeriksa. Kita akan mencontohkan setiap sektor satu tes ya. Dari personal sosial kita ada mengetes adalah menyuapi boneka ya. Jadi di dalam meja itu harus bersih ya, agar tidak mengganggu perhatian anak. Biasanya anak kalau ada mainan akan mengganggu konsentrasinya ya, sehingga kita ambil hanya alat yang dibutuhkan dalam pemeriksaan. Kita akan menyuapi boneka, jadi siapkan boneka dan juga sendok. Cek Reno, coba ini tante punya sendok ya, disuapi bisa enggak? Oh, pintar banget. Kita akan menguji untuk motorik halus. Ada poin yaitu menara dari 8 kubus ya, ada 4 kubus, 6 kubus, dan 8 kubus. Sehingga kita kalau tes dengan alat yang sama kita jadikan satu ya. Cek Reno, kita
mainan kubus ya. Iya. Nih, tante punya banyak banget. Bisa nggak nanti menyusun tinggi banget ya, jadi menara ya seperti ini, bisa tidak ya? Coba Dek Reno sendiri ya. Iya. Menaranya tinggi banget ya. Udah pintar ya Bu ya. Iya. Kita akan mengetes ya bagian bahasa. Kita contohkan yaitu menunjuk 4 gambar. Ada angka 18 di sini, sehingga kita balik yang petunjuk pelaksanaan nomor 18. Tunjuk masing-masing gambar ya, dan minta anak menyebutkan nama gambar. Jadi pemeriksa yang menunjuk ya. Ini namanya apa? Kucing. Kucing ya, benar. Pintar banget ya Dek Reno ya. Yang ini namanya apa? Kuda. Wah, pintar banget. Yang ini? Duyung. Betul. Yang cucu ya suaranya ya. Kalau ini apa? Anjing. Wah, betul banget ya. Jadi anak bisa menyebutkan 4 nama ya, gagal bila hanya suara. Kita akan mengetes untuk motorik kasar. Salah satunya tadi untuk anak 2 tahun adalah menendang bola ke depan ya. Dek Reno, tante punya bola nih. Ya. Sering main bola kan? Sering. Ya. Ditendang ke depan yuk. Iya. Yuk berdiri yuk. Siap. Ya. Sini ya. Oke. Yuk tendang ke depan. Gimana? Bisa Gini nggak? ya? Oke, Tante.